Ciros, aku mau tanya, sebagai seorang agen properti yang sudah 8 tahun di dunia properti, menurut kamu bisnis agen properti itu menjanjikan atau enggak? Ya menjanjikan banget. Karena Kenapa? Banyak orang yang sebenarnya awalnya nggak kepengen beli rumah, ini dijadikan sebagai profesi. Akhirnya mereka pun invest ke properti, entah beli apartemen untuk disewa-sewakan, entah beli rumah untuk diinvestasi. Jadi ini bisnis yang sangat menjanjikan. Karena properti adalah kebutuhan pokok. Kan kebutuhan pokok itu kan sandang, pangan, papan ya. Nah, kalau kita kembali ke yang lama itu ya. Jadi properti ini kebutuhan yang sangat penting banget. Orang cari kita, gitu. Jadi kok bisa kadang orang ngomong, aduh cari di properti itu sulit atau gimana? Kenyataannya orang yang selalu cari kita loh. Kita selalu dicari. Kadang di saat saya yang lagi nggak kepengen kerja pun orang lagi cari tiba-tiba. lagi liburan kita dicari gitu ya. Dicari. Misalnya lagi break sebentar nggak kepengen kerja gitu ya, tiba-tiba dicari. Jadi bisnis ini menjanjikan banget. Karena kalau tak lihat salah satu dari tim kita ya, kalau kita boleh ngomong ya, dulu mungkin startnya dari nol. Start dari nol itu nggak cuma di pom bensin ya, nggak di SPBU, tapi itu ada yang start dari nol. Iya. Ya salah satu teman kita itu ada yang startnya dari nol waktu itu sampai akhirnya sukses dan bisa mendapatkan penghasilan ratusan juta. Kalau aku dulu properti awalnya masih side job, akhirnya sampai jadi main job gitu. Terus menurut kamu emang jadi agent properti itu harus gimana ya untuk bisa sukses? Karena gini nih, kita tahu ya di lapangan realitanya adalah banyak banget orang join jadi agent properti itu dengan mudahnya, benar nggak? Mau masuk jadi agent properti, aku rasa brand-brand manapun termasuk Xavier Marks dengan mudah ya, karena pendaftarannya cuma 350.000 atau nggak tahu berapa sekarang, dan itu mudah banget untuk masuknya, gitu. Sebentar aja udah langsung jadi agent properti, gitu. Tapi hampir 90% dari yang masuk itu malah gagal untuk meneruskan atau sukses jadi agent properti. Nah, bagaimana caranya bisa jadi yang 10%-nya ini? Contohnya kamu, sampai 8 tahun itu bertahan kan nggak mungkin dong. Kalau kamu nggak ada hasilnya, kamu bertahan 8 tahun itu nggak mungkin dong. Pasti sudah cari yang lain. Nah, apa kiat-kiatnya? Maksudnya, kunci utamanya untuk bisa jadi yang 10% yang bisa bertahan dan berprestasi itu apa sih? Kalau menurutku yang pertama ini kita harus mencoba. Ya, kita mencoba, misalnya kita masuk ke dunia properti itu kita harus mencoba, kita coba tekuni. Terus kita juga harus gigih. Soalnya kadang-kadang itu yang aku lihat marketing baru itu mereka itu nggak mencoba dan nggak mau terjun lebih dalam gitu loh. Istilahnya kalau les renang kamu belum bisa ngapung, terus kamu udah berhenti les, terus gimana caranya kamu sampai bener-bener bisa gaya yang lain gitu kan. Nah ini anak muda yang sekarang ini kalau menurutku nggak mau sampai kayak bener-bener mencoba. Istilahnya kita itu menyelam, belajar susah lah gitu loh. Kan segala sesuatu tuh nggak ada yang instan, semuanya kan butuh proses. Nah itu harus dicoba. Lah sedangkan kalau misalnya kita tanpa mencoba, kita mau sukses gimana? Coba ditekuni selama 1 bulan, selama 2 bulan atau selama 3 bulan. Ya kalau memang ada hasilnya diterusin, gitu kan. Jadi jangan kita nggak melakukan apa-apa terus kita kabur. Loh aku nggak sukses loh di sini. Aku nggak beruntung. Ini bukan bidangku. Tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Karena banyak yang mikir bahwa jadi agent properti itu sampingan. Benar nggak? Sampingan freelance ya, karena kita mungkin sering mengiklankan jadi agent properti mungkin tambahan, income tambahan, bisa sambil bekerja, padahal enggak kan? Kalau mau benar-benar menghasilkan dengan maksimal, justru harus fokus, komitmen 100% dan dijadikan full time job. Benar nggak sih menurutmu? Iya benar-benar. Awalnya aku sendiri kan waktu di properti itu ya nggak sengaja juga kan. Aku sudah ada pekerjaan lain gitu kan. Aku cuman kepengen di jualan rumah itu kira-kira gimana gitu kan. Aku dengar dari mantan supervisorku dulu yang ngajak aku di properti itu, dia bilang kita ini kalau jualan properti kita yang dicariin orang. Masa sih
biasanya kalau kita jadi sales atau kita jadi marketing itu kita kan yang dikejar, Yang kita yang mengejar, ngejar yes. orang, kita mohon, ayo lasu, tolong beli ini, tolong beli ini. Lah sedangkan kalau kita di properti kita nggak sampai serendah itulah, gitu loh ya. Jadi kita ada barang yang kita jual, gitu, kita yang dikejar-kejar, kita yang dibutuhkan untuk negosiasi kayak gitu. Dan yang terpenting kita juga harus mencintai pekerjaannya kita. Banyak orang itu yang nggak mencintai pekerjaannya, asal-asal melakukan itu asal. Lah sedangkan kalau prinsip hidup itu kan nggak bisa kalau kita itu melakukan semuanya setengah-setengah gitu ya. Jadi kita harus istilahnya terjun basah ya sampai kita benar-benar expert gitu. Kalau memang kita benar-benar istilahnya kalau bahasa kasarnya itu apes ya toh, kita nggak sukses, ya udah itu berarti udah nasib. Kalau memang sudah setengah mati tapi nggak berhasil udah ya. Berusaha dulu ya. Udah berusaha dulu. Nah di sini tuh yang aku lihat anak-anak muda itu banyak yang nggak terlalu berusaha, hanya sekedar ya iseng-iseng terus merasa cuma lihat-lihat gini aja, dia sampai istilahnya belum ada keringat lah di properti, terus sudah kabur, terus nanti di luaran bilang aku nggak ada hasilnya. Loh, buktinya teman-teman kita juga pada bisa beli mobil itu dari properti, pada bisa beli rumah gitu kan, bisa jalan-jalan ke luar negeri juga gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih ya kita harus mencintai pekerjaannya kita. Semakin kita terjun ke dalam properti ini, kita semakin mencintai. Bahkan someday aku juga punya keinginan, aku pengen jadi developer kecil-kecilan ya, atau jadi kontraktor kecil-kecilan, beli tanah terus dibangun terus dijual. Kepengennya juga seperti itu. Iya, karena sebenarnya potensi penghasilan dari agent properti itu sebenarnya banyak ya. Nggak cuma dari kayak komisi jual beli, tapi dari jadi agent properti aja kita sendiri sudah diuntungkan dengan kita bakal kenalan dengan banyak orang ya, banyak orang-orang penting, orang-orang kaya, investor-investor, orang hebat. Itu bakalan buka pintu-pintu opportunity yang banyak gitu loh. Selain itu juga kita jadi tahu nih, orang pertama yang paling tahu properti mana sih yang murah. Jadi ketika ada yang murah, kita ambil sendiri dong. Masa kita nggak mau ikut cuma nonton aja klien kita yang jadi sogi gara-gara apa kita kerjakan, sedangkan kita juga sebenarnya bisa dan ada potensi itu, why not? Kita why not, kita juga ambil keuntungan dari situ. Jadi jangan sampai kita berpikirnya cuma segitu aja, kayak penghasilanku dari dari closingan, tapi justru ini ada opportunity nih. Dari yang murah-murah seperti itu. Dan bisnis properti ini kan kalau di Xavier Max sendiri kan sangat menjanjikan ya. Misalnya aku sudah 8 tahun jadi agent, terus aku someday aku kepengen lebih maju lagi, aku mau buka kantor. Itu bisa nggak Pak Ferry? Bisa banget ya, karena kita juga ada jenjangnya ya. Pertama, kamu bisa bangun timmu ya, karena dari overriding fee atau dari bisa buka kantor, dari kita situ buka usaha. Kalian mau buka kantor, emang punya punya passion di sana, silakan, lumayan. Karena ini yang kita siapkan. Karena di Xavier Max kan sistemnya seperti itu sih. Ya sedang kalau aku dengar dari orang-orang yang misalnya kerja di bank aja, walaupun sehebat apapun, sampai setinggi apapun levelmu di bank, kamu nggak akan pernah bisa buka bank. Bener nggak? Itu ya, bener nggak? Iya, seperti itu gitu. Tapi kalau di properti, semakin kita hebat, level kita semakin tinggi ya. See you at the summit. Mungkin someday saya bakal jadi eksekutif presiden sama kayak Pak Ferry, ya kan, why not kan? Begitu juga buat teman-teman yang lain kan. Masih ada kesempatan ke arah sana kan. Bener banget. Pilihannya tuh banyak banget. Kalau mau jadi prinsipal, monggo, ayo buka kantor. Mau jadi kontraktor, monggo. Mau jadi developer, silakan. Gitu. Semua basicnya itu ada di agent property. Kenapa? Karena dari sebuah bisnis yang paling susah apa? Jualan. Gitu. Apalagi sekarang nowadays di agent property itu kita harus terus berubah ya. Mungkin yang dulu cara lama, sekarang harus cara apa? Cara baru yang melalui apa? Sosmed, bikin video, bikin konten, ya kan? Dan itu berubah lagi. Iya, selalu berubah terus. Dan kita nggak boleh istilahnya takut sama perubahan. Kita harus mengikuti. Walaupun kita nggak ekspor, pelan-pelan kita kalau dunia berubah, zaman berubah, kita kan juga harus ikut. Dan harus mau terus belajar. Wah, ini capek. Ya, capek. Tapi namanya hidup ya harus terus bergulir, belajar, bertumbuh terus. Kalian baru aja dengerin dan nontonin podcast Curhatan Agent Property yang diproduksi oleh Xavier Max Epicentrum. Thank you for watching and keep following us di YouTube channel FW Property Network.